Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan Budi harap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman sudah berkegiatan Zoom bersama Bu Dwi. Bagaimana kegiatannya teman-teman? Semoga menyenangkan ya. Dan Bu Dwi harap teman-teman bisa memahami materi yang sudah Bu Dwi sampaikan. Amin. Oh ya teman-teman, bagi yang tadi berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan Zoom hari ini, teman-teman bisa menyimak kembali penjelasan dari Bu Dwi pada video ini ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi terkait hak dan kewajiban anggota keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban sebagai seorang anak itu? Oke, pastikan teman-teman menyimak penjelasan dari Bu Dwi hingga selesai ya. Siap? Nah, teman-teman, di sini Bu Dwi sudah menyiapkan sebuah teks. Silakan teman-teman simak teks yang akan Bu Dwi bacakan. Oke, pastikan teman-teman memahami teks yang Bu Dwi bacakan karena nanti Bu Dwi sudah menyiapkan beberapa soal untuk teman-teman. Siap? Oke. Membuat cookies. Pagi ini Bunda mengajak Jihan untuk membuat cookies. Jihan sangat senang bisa membantu Bunda. Sebelumnya, Jihan dan Bunda menyiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan seperti mangkok, sendok, kompor, tabung gas, dan alat pemanggang. Sementara untuk bahannya berupa coklat batang, air, minyak, susu, dan tepung. Setelah semua bahan disiapkan, Bunda pun mulai membuat adonan. Setelah adonan selesai dipanggang, Jihan bertugas memasukkan cookies ke dalam wadah. Waktu pun menunjukkan pukul 10 WIB. Bunda meminta Jihan untuk berhenti dan segera bersiap-siap karena akan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bu Dwi melalui Zoom. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami informasi yang Bu Dwi bacakan? Barakallah. Nah, selanjutnya ayo kita mengingat. Apakah teman-teman masih ingat informasi apa saja ya yang terdapat pada teks yang sudah Bu Dwi bacakan tadi? Oke, coba teman-teman jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Jihan di dapur? Ada yang bisa menjawab? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah membantu Bunda membuat cookies. Barakallah. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan Jihan dan Bunda saat membuat cookies. Ada yang masih ingat? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Alatnya yaitu ada mangkok, kemudian sendok, kompor, tabung gas, dan alat pemanggang. Sementara untuk bahannya, di sini Jihan dan Bunda menggunakan susu, minyak, air, coklat batang, dan tepung. Nah, selanjutnya Budi punya pertanyaan baru nih untuk teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat atau tidak ya berbagai macam wujud benda? Nah, coba sekarang teman-teman sebutkan dari alat dan bahan yang sudah digunakan Jihan dan Bunda, bahan apa saja atau alat apa saja yang termaksud bentuk benda berwujud padat. Ada yang bisa menjawab? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Wujud benda padat, contohnya di sini ada mangkok, kemudian ada apa lagi teman-teman? Barakallah, ada sendok, kemudian ada kompor, alat pemanggang, ada lagi? Barakallah, tepat sekali teman-teman.
Dan selanjutnya ada coklat batang. Nah, kemudian teman-teman, untuk wujud benda cair, apa saja nih teman-teman? Alat atau bahan yang digunakan oleh Jihan dan bundanya yang berbentuk wujud benda cair. Ada yang bisa menjawab? Tepat teman-teman. Yang pertama ada susu, kemudian ada minyak, dan yang terakhir ada air. Barakallah. Nah, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, wujud benda gas. Kira-kira contohnya apa ya? Ada yang bisa menjawab? Masya Allah, tepat lagi nih teman-teman. Jawabannya adalah gas yang ada di dalam tabung gas. Masya Allah, ternyata teman-teman masih ingat nih pelajaran sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Mengapa Bunda meminta Jihan berhenti membantu ketika pukul 10? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa ya kira-kira Bunda meminta Jihan untuk berhenti membantu ketika pukul 10? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya, karena Jihan akan melaksanakan pembelajaran bersama Bu Dwi. Barakallah. Nah, teman-teman, jadi itu informasi yang bisa kita dapat dari teks yang telah Bu Dwi bacakan. Nah, di sini tadi ada kerjasama atau kegiatan yang dilakukan Jihan bersama Bunda. Jihan sudah membantu bundanya nih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini siapa ya yang suka membantu ayah atau bundanya di rumah? Masya Allah, keren sekali teman-teman. Ternyata teman-teman termasuk anak-anak yang rajin ya teman-teman ya, yang suka membantu ayah dan bunda. Ternyata kegiatan membantu ayah dan bunda merupakan satu contoh kewajiban saat berada di rumah nih teman-teman. Nah, contohnya pada teks yang Budi bacakan tadi, kewajiban yang dilakukan Jihan saat berada di rumah adalah membantu bunda membuat cookies. Nah, jadi teman, ada yang namanya kewajiban dan ada yang namanya hak teman-teman. Di dalam keluarga, kewajiban masing-masing anggota keluarga berbeda-beda. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Barakallah. Jadi, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini Budi sudah menyiapkan beberapa contoh kewajiban nih teman-teman. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah. Siapa yang di sini sudah rutin melaksanakan sholat? Masya Allah, sudah keren teman-teman. Kalau teman-teman sudah rutin melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti mengaji, berarti teman-teman sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Oke? Nah, melaksanakan ibadah ini teman-teman merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan ibadah juga sebagai bukti rasa syukur kita atas banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, selanjutnya kewajiban yang kedua yaitu menaati perintah kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita membutuh bantuan atau meminta kita untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kita kerjakan teman-teman. Itu juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Oke teman-teman? Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah belajar. Di sini artinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman. Karena ayah dan bunda sudah menyekolahkan kita, sudah mencarikan nafkah untuk kita. Jadi kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman. Oke, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, contoh kewajiban anak yaitu menghormati orang tua. Jadi orang tua kita yaitu ayah dan bunda itu harus kita hormati teman-teman. Di antaranya ketika kita ingin keluar atau ingin pergi, kita harus meminta izin, kita harus pamit kepada orang tua. Itu merupakan contoh atau sikap menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, menyayangi anggota keluarga, adik atau kakak. Jadi, ketika kita memiliki adik, memiliki kakak, kita harus saling menyayangi teman-teman. Tidak
tidak membenci, tidak saling berkelahi seperti itu. Jadi anggota keluarga kita sayangi. Itu merupakan kewajiban seorang anak. Selanjutnya, mendoakan orang tua. Jadi, mendoakan orang tua adalah kewajiban seorang anak, teman-teman. Kita harus banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan banyak kebaikan, keselamatan kepada orang tua. Karena doa anak yang soleh itu adalah doa yang bisa membantu orang tua kita di hari akhir nanti. Oke teman-teman? Nah, seperti arti dari ayat dan hadis tentang kewajiban berikut ini. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ada juga nih teman-teman hadis yang berkaitan dengan kewajiban yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Jadi kewajiban itu juga tercantum dalam Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Jadi sebagai seorang muslim kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kewajiban, selanjutnya ada juga yang namanya hak nih teman-teman. Ada yang tahu hak itu apa ya? Tepat sekali teman-teman. Hak merupakan segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara yang santun. Jadi hak ini bisa kita dapatkan apabila kita melakukannya dengan cara yang santun teman-teman. Pastikan kita sudah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum meminta hak. Jadi teman-teman, hak dan kewajiban ini sebenarnya beriringan ya teman-teman. Jadi dia sejalan. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban. Oke teman-teman? Selanjutnya, Budi sudah menyiapkan beberapa hak seorang anak nih teman-teman. Yang pertama, mendapatkan nafkah. Jadi, mendapatkan nafkah ini merupakan hak seorang anak dari orang tuanya, teman-teman. Nafkah di sini maksudnya seperti makanan, minuman, kemudian berupa pakaian. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, mendapatkan nafkah adalah hak seorang anak. Kemudian, yang kedua adalah mendapatkan perlindungan. Contohnya, saat pandemi seperti ini, teman-teman. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Misal, ayah bunda membelikan masker untuk teman-teman sebagai ikhtiar atau usaha agar teman-teman terlindungi dari virus COVID-19. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya hak seorang anak yaitu mendapatkan pendidikan. Jadi bersekolah, mendapatkan pendidikan, diajarkan untuk mengaji, itu merupakan hak seorang anak teman-teman. Teman-teman masih ingat teks yang Budi bacakan tentang Jihan dan bundanya yang sedang membuat cookies? Nah, waktu pukul 10, Bunda Jihan meminta Jihan untuk stop membantu Bunda karena Jihan akan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Budwi. Nah, saat itu Bunda Jihan sudah memberikan hak kepada Jihan untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk hak yang berikutnya adalah mendapatkan kenyamanan. Jadi seorang anak itu berhak untuk mendapatkan kenyamanan saat berada di rumah atau saat bersama anggota keluarganya. Seperti kenyamanan untuk bermain, kenyamanan untuk beraktivitas, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya silakan teman-teman tebak apakah contoh berikut ini termasuk hak atau kewajiban ya. Yang pertama, contohnya Gian melaksanakan sholat subuh. Nah, hal ini termasuk contoh hak atau kewajiban ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Masya Allah, tepat
teman-teman. Jadi, melaksanakan sholat subuh merupakan kewajiban. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Haikal bermain Lego dari pukul 6 hingga 6.15. Apakah ini termasuk hak atau kewajiban? Barakallah, tepat teman-teman. Jadi ini merupakan contoh hak bagi Haikal untuk bermain Lego dari pukul 6 hingga pukul 6.15. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Anya menerima buah tangan yang diberikan bunda berupa baju baru. Apakah ini merupakan contoh hak atau contoh kewajiban? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Masya Allah, jawabannya adalah hak. Jadi ini merupakan hak Anya untuk menerima buah tangan atau oleh-oleh yang diberikan bunda berupa Baju baru. Nah, dari penjelasan yang Budi sampaikan tadi, sekarang teman-teman sudah tahu ya, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya teman-teman. Pastikan kita melaksanakan kewajiban dengan baik agar kita mendapatkan hak sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jadi, pastikan juga tidak terbalik ya teman-teman. Jangan meminta hak duluan sementara kewajiban belum kita laksanakan. Nah, untuk hak sendiri, kita bisa mendapatkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama ayah dan bunda saat berada di rumah. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari Bu Dwi terkait hak dan kewajiban, khususnya untuk anak. Bu Dwi akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Dan semoga Allah memberkahi kegiatan kita hari ini. Bu Dwi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.